Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Trigona, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja. Ya, betul ya? Setai Batu Raja. Untuk dasar kita budidaya lebah madu khususnya Trigona ini adalah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu dasarnya di surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Nah, itu dasarnya. Jadi nggak sembarangan. Ada dasarnya kita itu kan. Di 68 Tuhan mengilhamkan kepada si lebah untuk membuat sarangnya di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh manusia. Inilah tempat yang disediakan manusia, yaitu budidaya. Kemudian dilanjutkan di surat ke-69-nya, dan di dalam perut lebah itu terdapat cairan yang bermacam-macam warnanya, yang di dalam cairan itu terdapat obat bagi orang-orang yang berpikir. Nanti adik-adik bisa cek di ayat tersebut. Oke ya, itu dasarnya, dasar kita berbudidaya. Kemudian budidaya lebah madu ini orientasinya alam. Nah, alam yang seperti apa? Tentunya alam yang cocok untuk budidaya. Jadi bukan luasnya lahan atau banyaknya koloni lebah, tetapi alam yang cocok ialah alam yang tercukupinya. Kalau istilah di dunia perlebahan itu ada neporea. Alam yang cukup neporea yaitu nektar, polen, resin, air. Khususnya Trigona, 4 unsur ini di alam harus tersedia. Ini harus tercukupi. Istilah nektar itu adalah cairan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan bisa dari bunga atau dari ketiak daun muda atau pucuk daun muda. Itulah cairan yang cikal bakal menjadi madu. Kemudian sari bunga sebagai bahan untuk makanan si lebah. Itu yang sering kita bisa lihat kalau si lebah terbang, di kakinya ada warna kuning, itulah sari bunga. Itu namanya polen. Kalau dia sudah ditaruh di dalam sarang lebahnya, itu namanya bibrit atau istilahnya roti lebah. Kalau masih diambil dari alam, dari bunga, kemudian dibawa pulang, itu namanya masih bipolen. Kalau sudah ditaruh di dalam kantong sarangnya, namanya bibrit. Nektar, polen, kemudian resin. Resin adalah getah tumbuh-tumbuhan. Itu harus terpenuhi juga. Nah, resin itu fungsinya sebagai bahan dasar sarang si lebah. Ini khususnya untuk Trigona ya, atau kelanceng ini sebagai bahan dasar untuk sarang lebah, untuk pembuatan kantong madu. Nah, kemudian air, karena makhluk hidup tentunya butuh air. Jadi nektar, polen, resin dan air, disingkat neporea. Kemudian untuk selanjutnya untuk teknis budidaya. Teknis budidaya ini di zaman sekarang informasi bisa kita dapat seluas-luasnya melalui media sosial, dari kawan, dari komunitas. Soal teknis budidaya itu sangat mudah sekali didapatkan dan nanti kita akan praktek. Kemudian untuk teknik ekonominya, karena budidaya lebah ini menghidupkan banyak sekali ekonomi. Contohnya apa? Seperti ini ya teman-teman. Dengan kita berbudidaya ini, maka kebutuhan yang ada di dalamnya ini banyak sangkut pautnya. Dengan kita berbudidaya lebah madu ini, maka satu, antara si pembolang dan si pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Si pembolang dapat uang, kita dapat barang. Kemudian selanjutnya si penjual kayu
dapat duit. Si penjual plastik, si penjual paku. Kalau kita kerja, butuh makan, butuh ngopi, butuh ngerokok. Jadi di situ rantai ekonomi itu banyak sekali, belum plastiknya. Jadi banyak unsur ekonominya di situ. Mas, ya ini yang pernah saya temui Mas ya. Pernah dapat juga madu lancong kata orang sebutnya. Ya. Pas lagi dapat itu manis. Nah, begitu beberapa hari dia pendam dalam botol, dia asam. Itu apa begitu? Ya, jadi soal itu namanya fermentasi. Karena madu trigona ini dia mengalami fermentasi. Jadi yang awalnya dia manis di jarak waktu tertentu, maka dia akan mengalami perubahan, baik warna, aroma ataupun rasa. Itu madu murni. Terus madu itu juga warnanya tidak akan sama. Tidak akan samanya gini. Ya, seperti di ayat yang kedua tadi kan, bermacam-macam warnanya yang mengandung obat. Kita lihat dari dua jenis aja udah berbeda. Ini di panenan sekarang dengan panenan berikutnya itu pun akan mengalami perubahan. Karena warna, aroma dan rasa madu itu dipengaruhi oleh makanan si lebah. Nektar yang dia hisap. Waktu itu musimnya kembang apa? Waktu itu musimnya nektar apa? Maka itulah madu yang akan dihasilkan. Ini kalau penghasilannya itu 1 bulan kan beda-beda nih Mas. Ya. Lebahnya tadi. Nah, soal penghasilan ya. Hasilnya. Gini ya. Karena kita budidaya lebah madu ini orientasinya alam, maka kita tergantung faktor alam. Satu alam, kedua cuaca. Itu dua faktor yang sangat menentukan. Biarpun alam bagus, kalau cuacanya curah hujan tinggi seperti saat ini, maka dia produksinya juga akan lambat. Ya, karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan di alam ini sebenarnya dia mengeluarkan nektar atau cairan. Cuman karena faktor dia keguyur hujan, maka nektar itu akan luntur. Makanya produksi bisa berkurang, antara lain salah satu faktornya alam dan cuaca. Nah, itu. Kalau di musim normal, khususnya Trigona jenis Itama yang ini di tempat lokasi kita ini, itu dalam waktu tertentu, kalau kita di sini usia panen rata-rata di musim normal ya, di musim normal itu sekitar 1 bulan, itu dalam satu kotak rata-rata itu 1 kilo. Ya. Itu rata-rata ya, bisa kurang, bisa lebih. Bahkan kalau kita ketemu yang super, saya pernah nemukan dalam satu kotak itu bisa dapat 2 liter. 3 kilo lagi. 2 liter. Tapi itu jarang terjadi, tapi pernah terjadi. Itu saya, adik-adik bisa lihat dokumentasinya di channel YouTube saya, itu ada, itu sampai 1 kotak penuh. Tetapi ada juga yang kurang dari 1 kilo. Itu biasanya banyak faktor. Bisa jadi faktor koloni si lebahnya ini mungkin satu, koloni kecil, atau dia kurang produktif. Karena lebah ini juga sama dengan kita, ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Nanti di lapangan tuh ada aja pengalaman seperti ini. Ini lebah yang lain udah pada ngisi madu kok ini yang belum. Tapi bersabar aja, yang namanya lebah dia tetap menghasilkan itu. Cuman kadang kan ada yang lama, ada yang lambat itu kan. Nah, itu ya, untuk hasil itu tadi memang tidak bisa ditentukan, tergantung faktor alam. Cuman kalau kita mau ambil rata-rata penghasilannya dalam waktu normal dan di usia per 1 bulannya itu bisa sampai 1 kilo. Tetapi kalau di musim hujan peceklik itu bisa sampai 2 bulan kita nggak panen. 3 bulan kadang. Kadang kalau masih baru, koloni baru kita pasang kotak itu bisa sampai 3 bulan. Jadi jangan, ya namanya kita usaha ya. Usaha itu ya ada kalanya, ada waktunya. Kita namanya apa ya? Pasang surut. Jadi ada waktunya kita memang melimpah hasilnya, panen raya istilahnya.
ada panen susulan semi susulan ya, sela istilahnya, panen sela, ada musim pecekliknya juga. Ilmu lebah ini kan orientasinya alam. Jadi apa yang adik-adik dapatkan di sini itu gini ya, jangan cukup di sini. Cari ilmu yang seluas-luasnya, karena pengalaman orang itu nggak sama, beda-beda. Ilmu lebah ini luas. Nah, nanti kalau adik-adik bisa madu di sini kayak gini asli, nanti nemu madu di sana, jangan dibilang palsu, karena biasanya lain daerah, lain lokasi, lain faktor tumbuhan di situ dominannya apa, maka madunya akan beda-beda. Itu karena memang ilmunya ini luas sekali, banyak sekali. Jadi kalau ilmu lebah ini, saya sendiri sampai saat ini ya, soal ilmu lebah ini kalau mau mempelajari kayaknya nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Belum lagi kalau ditambah inovasi-inovasinya. Inovasi itu biasanya dari segi sarangnya, dari kotaknya, itu banyak itu. Kalau di sini kan karena kita di lokasi kita masih melimpah bibitnya, jadi kebanyakan masih yang ori-ori. Jadi dalam satu koloni lebah itu terdiri dari beberapa anggota keluarga. Yang terutama lebah itu punya ratu. Ya, ada ratu indukannya ini. Itulah yang dia, kalau lebah nggak punya ratu, dia alamat punah. Karena nggak ada regenerasi penerusnya. Kemudian setelah ratu ada lebah pejantan. Kemudian ada lebah pekerja lapangan. Kemudian ada lebah perawat sarang. Kemudian ada lebah penjaga. Baru larva dan yang masih baru menetas telur. Itulah susunannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa KKN Selain Batu Raja di Desa Lukis Rejo, Batu Mata 3, Blok I. Terima kasih untuk Mas Hidayat dan Mas Arman yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu ternak lebah yang tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu yang telah Mas berikan kepada kami bermanfaat untuk kami, dan juga semoga proses peternakan lebah madu ini bisa berjalan lancar ke depannya, semakin sukses lagi dan semakin berjaya lagi. Amin. Oke ya, dari kami dapat kami sampaikan ilmu yang sesingkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi jangan berhenti di sini, galilah ilmu seluas-luasnya, baik dari khususnya dari budidaya lebah madu ini, dari segi teknik budidayanya maupun dari segi ekonominya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan demikianlah. Dan kepada sahabat-sahabat Trigona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.